Lah coba. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Saudara Andre, dipersilahkan untuk memimpin doanya. Dua tangan saya, mari kita berdoa. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Baik, jika sudah siap, semuanya dimohon untuk duduk dengan rapi dan simak penjelasan dari Ibu ya. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Sebelumnya ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Apa dia hidup nih? Hai, berjumpa lagi dengan saya A. Ganteng di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Coba. Baik, Asmaul Husna. Jika Anda mendengar kata Asmaul Husna, apa yang terlintas di pikiran Anda? Iya, nama-nama Allah. Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik, indah, atau mulia. Nah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah SWT yang indah dan mulia, yang mencerminkan sifat kesempurnaannya. Allah juga memiliki banyak nama yang menunjukkan kebesaran, kekuasaan, kasih sayang, dan keagungannya. Setiap nama Allah memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi petunjuk bagi manusia untuk lebih mengenal Allah SWT. Nah, Asmaul Husna juga mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu, manusia harus bersandar, memohon pertolongan, dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Selanjutnya, dalil tentang Asmaul Husna. Adapun dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Untuk saudara Radit boleh dibaca surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
Baik. Itu adalah dalil tentang Asmaul Husna Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mempunyai nama-nama terbaik yang dapat dijadikan sebagai sarana berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Ketika seorang muslim memahami Asmaul Husna, maka ia akan semakin mengenal Tuhannya dan semakin kuat keimanannya. Selanjutnya itu contoh Asmaul Husna dan penjelasannya. Pertama itu ada Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Nah, Allah SWT memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Kasih sayang Allah terlihat melalui nikmat kesehatan, udara, makanan, dan kehidupan. Contoh perilaku Ar-Rahman ini ada pertama itu menyayangi teman dan keluarga. Yang kedua itu membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga itu ada tidak suka menyakiti orang lain. Yang kedua, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah SWT memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat. Contoh perilaku Ar-Rahim ini, pertama itu ada bersikap lembut kepada sesama. Kemudian memaafkan kesalahan teman. Dan yang ketiga itu peduli kepada orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga Al-Malik, Maha Merajai. Penguasaan seluruh alam semesta, semua yang ada di bumi dan langit adalah milik Allah SWT. Contohnya yaitu tidak sombong terhadap harta dan jabatan, menjaga amanah dengan baik, dan menggunakan barang milik bersama dengan bijak. Yang keempat itu Al-Qudus, artinya Maha Suci. Maha suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Contohnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian berkata jujur dan menjauhi perbuatan buruk. Yang kelima itu As-Salam, artinya Maha Pemberi Keselamatan. Memberi keselamatan dan kedamaian kepada hambanya. Contohnya menjaga kerukunan. 2. Tidak bertengkar dengan teman dan mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian yang keenam Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Allah SWT mengetahui segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Contohnya rajin belajar, bersungguh-sungguh mencari ilmu, dan tidak mencontek saat ujian. Selanjutnya As-Sami, artinya Maha Mendengar. Allah mendengar semua ucapan dan doa manusia. Contohnya mendengarkan nasihat guru dan orang tua, berbicara sopan, dan tidak berkata kasar. Bagi yang suka berkata kasar. Kemudian Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah melihat semua perbuatan manusia dimanapun berada. Contoh perilakunya yaitu selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak melakukan perbuatan buruk meskipun tidak ada orang yang melihat. Misalnya mencuri buah jambu, mencuri buah matoa, kemudian menjaga perilaku di sekolah maupun di rumah. Kemudian Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang mau bertobat. Contoh perilakunya mudah memaafkan kesalahan teman, tidak dendam, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian Al-Hakim artinya Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. Contoh perilakunya itu bersikap adil, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan memikirkan akibat sebelum bertindak. Apa saja hikmah mempelajari Asmaul Husna? Yang pertama itu menambah keimanan kepada Allah SWT. Nah, dengan memahami Asmaul Husna, peserta didik akan semakin mengenal kebesaran Allah sehingga keimanan menjadi lebih kuat. Yang kedua itu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT. Nah, mengetahui sifat kasih sayang dan kebesaran Allah akan membuat kita semakin mencintai Allah SWT. Yang ketiga itu membiasakan akhlak terpuji. Nah, kita dapat meneladani sifat-sifat baik yang terkandung dalam Asmaul Husna. Kemudian menenangkan hati. Mengingat Allah melalui Asmaul Husna dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan damai. Yang kelima itu menumbuhkan sikap optimis. Kita akan yakin bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Yang keenam itu menjadikan diri lebih bersyukur. Kita menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah SWT. Nah, selanjutnya penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga.
Contohnya menghormati orang tua, menyayangi adik dan kakak, membantu pekerjaan rumah, dan berkata sopan kepada anggota keluarga. Yang kedua itu di lingkungan sekolah, contohnya menghormati guru, menolong teman yang kesulitan, menjaga kebersihan kelas dan tidak mengejek teman. Dan ketiga itu ada di lingkungan masyarakat, contohnya menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, membantu tetangga yang membutuhkan, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Apa sih pentingnya meneladani Asmaul Husna? Nah, meladani Asmaul Husna sangat penting karena dapat membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kita akan terbiasa bersikap jujur, disiplin, penyayang, dan bertanggung jawab. Nah, selain itu, pembiasaan perilaku sesuai Asmaul Husna juga membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Kita yang memahami Asmaul Husna akan memiliki kesadaran bahwa Allah SWT selalu melihat dan mengetahui semua perbuatannya. Oleh sebab itu, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi penjelasan mengenai Asmaul Husna. Apakah semuanya sudah mengerti? Baik, jika sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok menjadi 4 bagian. Setelah dibagi kelompoknya, dimohon untuk bekerja sama ya dalam mengerjakannya. Nanti Ibu tunjuk siapa yang akan maju ke depan perwakilannya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dikak lah. Iya. Tugasnya itu ada studi kasus ya, terus ada pertanyaan, nanti kalian jawab dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Ya. Untuk perwakilannya silakan Dede maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dan perwakilan dari kelompok 1. Itu pertanyaannya, Asmaul Husna apa yang sesuai dengan kasus tersebut? Yaitu kasusnya adalah di kelas 4 ada seorang siswa yang sedang sakit sehingga tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Namun sebagian teman-temannya tidak peduli dan tetap membicarakan kekurangannya. Hanya beberapa siswa yang mau membantu memberikan catatan pelajaran. Yaitu jawabannya Asmaul Husna yang sesuai yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena mengajarkan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan kepada teman yang sakit? Yaitu sikap yang seharusnya dilakukan adalah menjenguk atau membantu memberikan catatan pelajaran dan mendoakan teman yang sakit supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat menerapkan Asmaul Husna dalam pertemanan? Yaitu manfaatnya adalah terciptanya hubungan pertemanan yang harmonis, saling peduli dan penuh empati. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok kedua ingin menjawab pertanyaan dari yang pertama itu ada Asmaul Husna, apa yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut? Kemudian mengapa menyontek termasuk perilaku yang tidak baik? Dan yang terakhir itu bagaimana cara menerapkan nilai Asmaul Husna saat ujian? Jadi Asmaul Husna yang dapat diterapkan pada soal pertama itu adalah Al-Haq, Maha Benar, dan Al-Adil, Maha Adil. Kemudian yang kedua, menyontek termasuk perilaku tidak jujur dan merugikan diri sendiri karena hasil yang diperoleh bukan usaha sendiri. Dan yang terakhir yaitu cara menerapkannya adalah dengan belajar sungguh-sungguh, percaya diri, dan mengerjakan hal secara mandiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Yang dimana pertanyaan yang pertama itu adalah nilai Asmaul Husna apa yang dapat diterapkan. Studi kasusnya itu ialah setelah kegiatan makan bersama di kelas, banyak sampah plastik berserakan di lantai. Sebagian siswa meninggalkan kelas tanpa membersihkannya karena merasa itu tugas petugas kebersihan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu nilai Asmaul Husna apa yang dapat diterapkan. Nah, nilai Asmaul Husna yang dapat diterapkan adalah Al-Latif atau Maha Lembut dan Al-Mukit atau Maha Memelihara. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa sikap yang seharusnya dilakukan siswa? Nah, sikap yang dilakukan siswa itu seharusnya membersihkan sampah bersama-sama dan menjaga kebersihan kelas. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaannya apa dampak positif menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, dampak positifnya ialah lingkungan menjadi sehat, nyaman, dan indah untuk belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk Siti Rahma, disilahkan maju. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang dimana kami mendapatkan studi kasus tentang menghargai perbedaan pendapat. Nah, kasusnya yaitu dalam diskusi kelompok kami terjadi perbedaan pendapat antar siswa. Salah satu siswa memaksa pendapatnya diterima dan marah ketika ada teman yang tidak setuju. Nah, yang pertama ada pertanyaan tentang Asmaul Husna apa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, Asmaul Husna yang berkaitan yaitu Al-Hakim dan As-Salam, yang dimana Al-Hakim artinya maha bijaksana dan As-Salam yaitu maha memberi kedamaian. Yang kedua, bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan pendapat. Nah, sikap yang baik adalah mendengarkan pendapat orang lain, menghormati perbedaan, dan bermusyawarah dengan tenang. Yang ketiga, mengapa sikap menghargai penting dalam diskusi? Karena sikap menghargai dapat menciptakan suasana diskusi yang damai dan menghasilkan keputusan yang baik dan dalam bersama. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mungkin hanya ini, mungkin sampai sini pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah, pembelajaran tentang Asmaul Husna telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.